Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Nah, mata kuliah Ilmu Sosial Dasar adalah mata kuliah umum yang harus ada di perguruan tinggi dan wajib ada. Kenapa wajib ada? Karena tujuan dari mata kuliah umum ini adalah untuk membentuk kepribadian mahasiswa. Bagaimana nanti ketika dia menjadi sarjana, atau dia sebagai seorang pekerja, atau dia sebagai seorang pemimpin masyarakat, keluarga, dalam berumah tangga, dan lain sebagainya, dia bisa menjadikan ilmu-ilmu dasar ini dalam menerapkan keilmuannya, pekerjaannya, atau apapun yang ada pada dirinya di masyarakat, atau dia bisa sudah mengetahui dan memahami kondisi keadaan sosial masyarakat. Nah, karena setiap kita manusia di muka bumi ini, semua yang kita kerjakan itu adalah berkaitan dengan masyarakat, sosial, dan lain sebagainya. Apapun bentuk bidang keilmuan kita, maka masyarakatlah menjadi tempat kita mengembangkan, memberikan, mentransferkan ilmu itu, baik itu nanti dalam bidang pendidikan atau pekerjaan, ada pada lembaga-lembaga, pada instansi pemerintahan yang untuk mengurusi masalah kemasyarakatan. Nah, jadi mata kuliah ini penting untuk kita pelajari bagaimana melihat keadaan masyarakat, seperti itu ya. Nah, yang paling penting lagi, mata kuliah ini akan memetakan nanti permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang sering terjadi di masyarakat, dan bagaimana sikap kita, dan bagaimana sikap kita dalam bidang keilmuan kita. Itu yang paling penting ketika kita mempelajari ilmu sosial dasar. Nah, sejarah mata kuliah ini kenapa harus ada di sekolah pendidikan tinggi atau sarjana, bagi lulusan sarjana? Karena begini, karena mengingat kita pernah dijajah oleh Belanda, Jepang, dan lain sebagainya, perubahan perilaku dalam masyarakat dan lain sebagainya itu sering terjadi, sehingga kita lupa bagaimana sih sebenarnya bangsa Indonesia, bagaimana ciri budaya Indonesia, bagaimana hukum atau apa, atau masyarakat yang ada pada masyarakat Indonesia, bagaimana cara dia berhidup. Jadi ini penting. Nah, sehingga kenapa ini penting bagi kita? Biar kita mengetahui latar belakang terbentuknya masyarakat, bagaimana perilaku masyarakat, bagaimana lapisan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya mata kuliah ini, kita dapat melihat masalah-masalah sosial dalam ilmu sosial dasar ini. Yang pertama adalah masalah-masalah sosial yang merupakan hambatan-hambatan dalam usaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, atau pemecahan cara-caranya agar nanti kehidupan bermasyarakat itu tentram dan damai, seperti itu ya. Kemudian kebudayaan masyarakat, serta masyarakat itu sendiri, dan masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu. Pertama, budayanya. Budaya itu nanti berkaitan dengan agama atau hal-hal budaya itu bisa jadi agama, nanti masuk ke sana ya. Kalau dari sisi ilmu sosial dasar, kebiasaan, seni, rupa, dan lain, atau apa yang diyakini di masyarakat itu. Kemudian masyarakat itu sendiri, terbentuknya masyarakat itu sendiri, serta masalah-masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat. Nah, sementara masyarakat itu sendiri dapat kita definisikan adalah kumpulan manusia-manusia, individual-individual, dan kumpulan keluarga-keluarga yang membentuk sebuah lingkup kelompok di sebuah daerah dengan jumlah yang banyak, maka dia disebut sebagai masyarakat, seperti itu ya. Nah, ketika mereka sudah terbentuk dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah daerah, pastinya memunculkan banyak permasalahan-permasalahan sosial. Nah, yang mungkin Bapak Ibu juga sering sekali mendapatkan masalah-masalah sosial, seperti misalnya ya, bukan masalah pribadi ya, lebih kepada masalah-masalah sosial, bertetangga, bermasyarakat, bernegara, dan lain sebagainya. Nah, untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat itu, kita harus pertama mengenali
masalah-masalah sosial tadi ya yang ada di masyarakat, yang pertama kita harus tahu fenomenanya, kejadian atau gejala. Jadi kita harus paham betul fenomena yang di masyarakat itu apa, gejalanya apa. Kemudian yang ketiga, konsepnya, eh, misalnya ya, penyelesaian sengketa masyarakat Batak atau masyarakat Aceh atau budaya ini dengan budaya ini itu bagaimana. Nah, karena kenapa konsep ini penting? Karena kan apalagi di Indonesia, bahwa Indonesia itu hidup dalam berbagai ragam budaya, agama, suku, bangsa yang ada di Indonesia ini yang berbagai ragam, sehingga perlu konsep untuk menyelesaikan suatu masalah atau fenomena atau masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya apakah sama hukum, nanti membuat hukum di masyarakat itu, apakah sama masyarakat hukum Batak dengan masyarakat Sunda cara penyelesaiannya. Jadi tidak mungkin sama, karena latar belakang budaya mereka, agama mereka, cara mereka hidup bersosial itu berbeda, sehingga perlunya adanya konsep dalam pemecahan masalahnya. Kemudian adanya prinsip. Nah, prinsip ini bentuknya biasanya prinsip di kehidupan sosial masyarakat itu adalah bentuknya hukum, aturan, norma, atau yang kebiasaan yang sudah disepakati oleh masyarakat dan sudah turun-temurun, seperti itu ya, itu harus ada. Kemudian yang keempat adalah fakta. Fakta ini mengandung 4 hal. Yang pertama itu suatu pernyataan, statement, kemudian menggambarkan suatu gejala fenomena tertentu yang ditangkap atau yang dapat dirasakan oleh panca indera kita, memang benar itu ada. Kemudian merupakan tanggapan menurut suatu kerangka atau respon dari yang lain. Kemudian dapat diuji kebenarannya, atau secara empiris nyata itu memang benar ada, masalah itu memang benar ada, seperti itu ya, dapat dirasakan oleh panca indera kita. Selanjutnya itu yang kelima adalah proposi atau hipotesis. Kira-kira setelah mereka mengemukakan pendapat, menyatakan sebab akibat, hubungan, kemudian statement tadi, sehingga perlunya adanya analisa. Kira-kira mau penyelesaian seperti apa dan bagaimana, seperti itu sudah ada di awal. Kemudian yang keenam adalah teori. Nah, teori ini adalah pertama menyimpulkan, kemudian memberikan kerangka, kemudian memberikan hipotesa tadi, dugaan sementara yang arahnya ke sana, seperti itu, yang dugaan-dugaan manusia. Kemudian memberikan tempat-tempat pengetahuan terhadap gejala-gejala yang ada tadi. Kira-kira posisi kalau gejalanya seperti ini harusnya seperti apa, seperti itu. Itu teorinya ya. Kemudian postulat, bagaimana seseorang paham betul terhadap masalah itu tadi, masalah sosial, permasalahan sosial di masyarakat tadi. Nah, ada orang yang memang orang yang sudah berpengalaman atau pernah melihat kejadian atau pernah menyelesaikan atau berulang sudah melakukan hal tersebut. Kemudian paradigma adalah sebuah ilmu tentang yang menjadi pokok persoalan. Paradigma itu membentuk sebuah, misalnya penyebabnya seperti ini, misalnya terbentuklah paradigma itu. Kemudian baru dipersepsikan untuk sebagai pemecahan masalah. Persepsi itu kesimpulan, keputusan, kira-kira keputusan apa yang dapat diberikan kepada mereka sehingga dapat memecahkan masalah. Selanjutnya itu adalah revifikasi. Revifikasi itu setelah kita melakukan pemecahan masalah, kemudian benar nggak pemecahan ini bisa jadi sesuai dengan keinginan alam, kejadian alam, atau kalau kita dalam beragama itu sesuai dengan apa yang sebenarnya di dalam ajaran agama seseorang tersebut, seperti itu. Atau
agama-agama yang dianut di dalam masyarakat tersebut.